Oke, siap. Kita bedah nih. Informasi soal Infinix Note 50 Pro yang katanya rilis Maret 2025 kemarin di Indonesia. Kita fokus ke spek-spek utamanya sama perkiraan harganya ya, biar Anda dapat gambaran cepat fitur pentingnya apa aja. Langsung aja yuk kita lihat datanya. Siap. Jadi dari data yang ada nih, layarnya itu 6,78 inci, FHD Plus AMOLED. Nah, yang langsung kelihatan menonjol itu refresh rate-nya 144 Hz. Tinggi banget ini. 144 Hz ya? Wah, mulus banget dong harusnya visualnya. Harusnya begitu ya. Tapi ini kan di versi 4G yang pakai Helio G100 Ultimate. Nah, ini jadi pertanyaan, sekuat apa sih chip ini buat ngedorong layar 144 Hz? Terutama kalau dipakai agak berat gitu. Bener juga ya. Oh iya, kecerahannya juga disebut 1300 nits. Ini bagus sih buat kalau dipakai di luar ruangan, terang. Oke, jadi pertanyaan bagus tuh soal Helio G100 lawan 144 Hz. Ini sekaligus nunjukin pentingnya bedain varian ya. Kan katanya ada yang Pro plus 5G pakai Dimensity 8350. Beda kelas banget pasti performanya kan? Iya, betul sekali. Dimensity 8350 itu jelas di atas Helio G100, kalau Dimensity yang lebih siap buat game berat, multitasking intensif, plus koneksi 5G. Sementara Helio G100 Ultimate ini, ya mungkin lebih pas buat penggunaan sehari-hari, gaming kasual, biar harganya juga lebih bersaing gitu. Masuk akal. Terus gimana soal RAM sama storage-nya? Nah, di data disebut RAM-nya 8 GB, tapi ada fitur Expanded RAM, bisa sampai 16 GB katanya. Extended RAM lagi ya? Iya, perlu diingat, ini kan pinjam dari storage internalnya yang 256 GB itu. Iya. Lumayan lega sih storage-nya, mungkin bantu kalau buka banyak aplikasi ringan, tapi ya jangan samain performanya sama RAM fisik beneran. Apalagi buat tugas berat ya, beda lah. Oke, jadi anggap aja bonus ya, bukan pengganti RAM asli. Sip. Lanjut ke kamera nih, katanya utama 50MP pakai OIS, sensornya Samsung GN5. Wah, OIS Optical Image Stabilization di harga segini, ini menarik banget potensinya. Biar foto video lebih stabil kan kalau tangan goyang? Betul, OIS ini nilai jual kuat pastinya. Sensor Gen 5 juga lumayan punya nama baik. Terus, di data Anda juga disebut ada sensor flicker. Ini kecil tapi berguna loh buat ngurangin kedip lampu pas rekam video indoor, karena ganggu kan itu? Oh iya, sering tuh kejadian. Perlu dicatat juga, kamera 8 megapiksel ultrawide itu disebutnya spesifik buat varian Pro Plus loh, jadi mungkin yang 4G nggak ada. Kamera depannya standar oke sih, 32 megapiksel. Oke. Selain layar dan kamera, nah ini dia, baterai. 5200 mAh, gede ya. Lumayan gede ya. Tapi yang lebih bikin kaget itu ngecasnya. Kombinasinya itu loh, 90W pakai kabel, terus ada wireless 20W pakai MagPad. Gila, 90W? Iya, 90W itu kenceng banget untuk kelas harganya. Biasanya fitur flagship kan. Terus wireless 20W juga nambah kemudahan, jarang-jarang ada di segmen ini. Betul, tapi ada catatan nggak soal panasnya gimana atau efek ke umur baterai jangka panjangnya pakai ngecas secepat itu? Nah, soal itu biasanya data spesifikasi awal gini nggak detail ya. Itu lebih ke pengujian di dunia nyata nanti gimana. Tapi secara teori sih 90W ya pasti ngecas cepet banget. Oh iya, sistem operasinya Android 15, pakai antarmuka XOS 15 khas Infinix. Oke, fitur tambahan lain ada apa lagi? Kayak speaker, konektivitas gitu? Ada disebut dual speaker, tuningan JBL katanya, harusnya sih suaranya lebih oke dari speaker biasa ya. Terus NFC juga ada, ini penting banget kan buat transaksi digital sekarang. Iya, NFC wajib lah. Desainnya gimana? Disebut pakai Armor Alloy Metal Frame, jadi mungkin kesannya lebih kokoh atau premium gitu. Oke. Terus ada fitur unik kayak AI Lighting, terus paket AI lainnya itu, AI Eraser, AI Writing. Itu beneran kepake nggak sih? Kalau yang Bioactive Halo, AI Lighting itu mungkin lebih ke kosmetik ya, buat notifikasi lampu gitu. Nah, yang paket One Tap Infinix AI ini, kedengarannya canggih sih. Tapi ya fitur AI beginian di ponsel, efektivitasnya suka beda-beda di lapangan. AI Eraser misalnya, seberapa rapi dia ngehapus objek. Perlu dicoba langsung, bisa jadi gimmick, bisa juga beneran bantu, tergantung implementasinya bagus atau enggak. Oke, jadi potensial tapi perlu bukti nyata ya. Sip. Terakhir nih, harga. Kisaran yang Anda temuin berapa? Di catatan Anda itu antara 2.600.000 sampai 3.500.000. Nah, ini rentangnya lumayan ya. Penting banget nih buat Anda ingat,
Harga pastinya nanti ya tergantung promo, tokonya, dan yang paling penting, varian mana yang dipilih. Beda spek antara 4G sama Pro Plus itu pasti ngaruh ke harga kan? Betul. Jadi kalau kita simpulkan dari data ini ya, Infinix Note 50 Pro versi 4G ini coba nawarin paket yang cukup menggoda di kelas menengah. Anda dapat layar AMOLED 144 Hz yang super mulus, ngecas super cepat 90 Watt, plus ada wireless 20 Watt, terus kamera utama 50 megapiksel, ada OIS lagi. Itu daya tarik utamanya. Fitur AI sama desainnya nambahin nilai plus. Walaupun soal AI tadi, perlu dilihat lagi seberapa berguna di penggunaan sehari-hari. Nah, jadi balik lagi ke Anda nih. Dari semua fitur tadi, mana yang paling pas sama kebutuhan Anda? Apa layar 144 Hz yang paling penting? Atau butuh banget ngecas cepat? Mungkin stabilitas kamera OIS yang dicari? Atau malah penasaran sama fitur-fitur AI-nya? Dan jangan lupa ya, perhatikan banget perbedaan antara varian 4G sama Pro Plus nanti pas milih. Iya, dan sebagai penutup nih, ada satu hal buat Anda pikirin lebih jauh di luar spek di kertas. Dengan layar 144 Hz yang biasanya lebih boros daya, walaupun baterainya 5200 mAh, dan ngecasnya super cepat, kira-kira nih, gimana ya ketahanan baterainya kalau dipakai intensif seharian penuh sesuai pola penggunaan Anda? Nah, itu pertimbangan pengalaman nyata yang menarik.